Oke guys, jadi hari ini gue mau minta maaf ke kawan-kawan semua karena ya Mega Tank ini bisa dibilang tank elit tapi filter sulit. Jaelah, enggak. Jadi di sini gue mau bahas sedikit mengenai mechanical filtrasi. Yang pertama yang harus kita pahami, fungsi dari mechanical filtrasi itu untuk menyaring kotoran, terutama berak ikan dan juga sisa makanan. Nah, itu fungsi utamanya. Dan yang kedua, water clarity aquarium atau kolam atau Mega Tank kalian itu dipengaruhi oleh seberapa efektif mechanical filtrasi kalian itu bekerja. Kotoran itu dibagi atau filtrasi itu dibagi menjadi 5 gradingnya. Dia menyaring kotoran yang very coarse, coarse, medium, fine, dan very fine. Very coarse itu artinya kotoran yang sangat kasar gitu kan. Dan juga sampai kotoran yang sangat halus yang disebut very fine particle. Nah, jadi di sini gue menggunakan 2 sistem filtrasi untuk mechanical gue. Kalau kalian ingat di bawah sini gue menggunakan static bed untuk pre-filternya. Untuk kolam koi biasanya yaitu pre-filternya menggunakan brush, japmat, dan lain-lain. Namun kalau gue menggunakan static bed. Nah, dari static bed kemudian berikutnya itu adalah MBBR untuk biomedia gue. Dari MBBR masuk ke ruang pompa. Dari ruang pompa masuk ke bag fiber ini. Nah, bag fiber ini fungsinya untuk water polisher gitu. Karena kalau kita lihat nih ya, ini banyak banget kotoran yang disaring oleh kos kaki, makanya bisa sampai secoklat ini. Kemudian kotoran yang lewat tersaring oleh kos kaki, disaring oleh filter floss gue ini. Makanya di sini kalian lihat filter floss gue juga kotor. Nah, coba kita bayangin kotoran yang ada di sini itu nggak kesaring, atau misalnya gue nggak menggunakan filtrasi ini nih sebagai water polisher. Kira-kira nih, apa mungkin air Mega Tank gua dari atas nih ya, dengan ketinggian air sekitar 1,9 meter bisa sebersih ini? Kira-kira deh. Nah, jadi untuk static bed itu emang pure untuk pre-filter, dan untuk bag fiber ini yang gue buat sangat sederhana, nggak ada macam-macamnya dalam arti nih, kalau kita buka di sini udah gini doang, nggak ada apa-apa, cuma disaring sistemnya wet dry sehingga kapas ini tidak terendam air dan airnya udah langsung luber ke dalam Mega Tank. Jadi tadi yang gue bilang, kebeningan air kalian itu dipengaruhi atau ditentukan oleh seberapa efektif mechanical filtrasi kalian itu bekerja. Nah, di sini kita nggak akan ngomongin mengenai new tank syndrome karena new tank syndrome itu juga ngebuat air kalian itu cloudy ya. Nah, itu emang kita anggap biomedia kalian dan semuanya udah mature. Nah, jadi kenapa gua bisa terinspirasi menggabungkan wet dry, kos kaki, dan filter floss, yang dimana mungkin banyak dari kalian sudah menerapkan ini di rumah kalian, dan silakan komen hasilnya seperti apa. Jadi ini bukan gorengan atau mempromosikan brand tertentu, enggak. Filter floss kalian bisa pakai filter floss apa aja, kos kaki mau pakai kos kaki apa aja terserah. Kalau Nike kira-kira mau sponsor gua untuk promosiin kos kaki Nike, boleh lah ya. Yang sponsor kan Nike, ya enggak bercanda. Jadi emang gini, awalnya itu gua udah mencoba filter kos kaki yang premium, yang satu buahnya itu udah 100 ribuan. Emang hasilnya bagus guys, gue akui hasilnya bagus, tapi dalam hitungan hari udah mampet. Nah, bener itu bisa dibersihkan, tapi ketika kita membersihkan itu, kita kucek-kucek sehingga kotorannya pada rontok, itu kerapetan dari pori-pori kos kaki itu pun menjadi longgar, sehingga dia itu tidak lagi seefektif saat masih baru. Dengan memahami 5 grading filtrasi itu tadi, very coarse, coarse, medium, fine, dan very fine, gua kepikiran kenapa nggak kos kaki biasa aja gua coba untuk menyaring atau menjadi filter utama gua. Namun gua sadar kos kaki ini juga paling cuma bisa menyaring partikel hingga ukuran small. Very smallnya akan keluar atau akan lewat, tidak tersaring. Makanya gua tahu filter floss ini dapat menyaring hingga very fine particle. Ya udah, kita kombinasikan dan hasilnya kalian bisa lihat. Ini ya mau diadu sama filtrasi apapun ya silakan sih. Sombong amat. Nih, gue mau breakdown sedikit ya harga-harga filter yang ada di sini.
Jadi untuk MBBR dan static bed platnya itu semua sekitar 35 juta, 40 juta. Media filtrasinya gue semua menggunakan K1 Coldness. Waktu itu gue beli semua sekitar 40-an juta. Jadi udah 80 juta. Jadi di sini kalau kalian ikutin gue, ini adalah namanya collection chamber. Air dari kolam semua masuk ke sini. Begitu air sudah terisi penuh, ini akan masuk ke dalam pipa angsa ini. Dari pipa angsa ini air akan masuk ke chamber sini, ke chamber static bed dari bawah. Dari bawah kemudian kotoran itu semua akan disaring oleh tumpukan layer Coldness K1. Kemudian air yang sudah tersaring, kotorannya itu akan keluar melewati atas ini. Nah, jadi kalau Coldness K1 kalau tidak digunakan plat bagian atas seperti ini, begitu ada kotoran, dia akan terdorong dan akhirnya menggunung dia jadinya. Jadi nggak efektif untuk menyaring kotoran. Tapi kalau dikasih plat di bawah ini, di bawah ketinggian air, plat ini menahan Coldness K1 dari atas. Jadi dia compact, jadi benar-benar padat. Sehingga kotoran yang akan melewati ini tersaring. Nah, seperti itu. Kemudian dari sini, dia masuk ke sini guys. Masuk ke sini. Di sini gua kasih plat lagi, di sini gua akan menerapkan sistem wet dry. Wet dry itu nanti entah mau pakai kaos kaki, ditambah juga apa namanya filter floss, gua nggak tahu. Kita lihatlah nantilah. Atau gua pakai mechanical filter lain untuk menyaring kotoran yang terlewat disaring oleh static bed di sini. Kemudian air akan turun ke bawah sini. Bawah sini ini adalah MBBR, Moving Bed Bioreactor. Sini adalah biochamber gua. Begitu sudah masuk ke sini, dia akan masuk ke ruang pompa. Nah, ke ruang pompa baru nanti gua akan tembakkan lagi ke dalam kolam. Dan bag fiber ini gua buat di 2017 karena ini untuk megatank yang pertama. Dulu ya 2017 itu dua ini habis sekitar 4 juta. Jadi total semua aset yang ada di sini sekitar 84 juta. Dan itu di luar ini ya, di luar pompa nih, di luar pompa dan di luar aerator di sini. Ini aerator anggap aja kita hitung ya, ini kan sekitar 1,2 kali 4, udah paling 4,8 juta. Terus pompa ini satu bijinya 3 jutaan kali 6. Kali 6 berarti udah 18 jutaan. Ya berarti total semua kurang lebih 100 juta untuk semua ya, udah dari pompa, habis itu aerator, media dan semuanya untuk megatank ini habis 100 juta. Untuk perawatan, nih kaos kaki bola ini gue beli satu lusin harganya 85.000. Dan ini gue ganti sekitar sebulan sekali untuk kaos kakinya ya. Dan untuk filter floss ini gue ganti tergantung dengan berapa banyak gue ngasih makan ikan di megatank. Ini jatuhnya kondisi udah 10 hari guys. 10 hari baru sekotor ini ya. Ini baru kondisi 10 hari, jadi ini mungkin masih sekitar semingguan lagi baru akan gue ganti. Dan gue biasanya kan beli itu kaos kaki lusinan ya. Lusinan dan langsung dijahit sama Dani. Nih dijahitnya kayak gini nih. Kayak jualan kaos kaki gue kan. Dibuat kayak sosis gini supaya lebih panjang, karena kalau lebih panjang bisa jauh lebih awet gitu. Kalau misalnya nggak dijahit kayak gini, ya kemarin awal-awal gue udah coba dan hasilnya nggak efektif, makanya gue jahit seperti ini supaya ini merata nih. Jadi ketika kotoran hitam-hitam ini udah sampai sini, baru gue tahu itu saatnya gue ganti busa. Sekarang ini baru sampai sini nih, tuh hitam-hitamnya. Tinggal nunggu hitam-hitamnya sampai sini. Kalau udah sampai sini baru gue ganti gitu. Nah, jadi dengan kaos kaki gini aja itu gue habis 85.000 untuk satu lusin pemakaian 1 bulan. Dan kalau kalian nggak jahit-jahit kayak gini, kalian mau dapat berapa banyak kaos kaki? 85.000 guys. Jadi kalau beli ya kaos kaki bola sih itu jatuhnya lebih awet, lebih murah dan lebih efektif dibanding kaos kaki biasa. Gue sedikit lagi balik lagi nih ke pre-filter. Kalau kemarin gue nggak pakai static bed, gue investasi di brush dan juga jump mat dan lain-lain. Biayanya juga sama aja guys, nggak jauh beda itu untuk ngisi chamber sebesar itu ya sama aja. Tapi bedanya saat gue maintenance ya menangis. Ini chamber ketinggiannya itu hampir
bahkan lebih ya dari 3 meter ya, 3 meter lebih. Jadi kalau saat maintenance kita nyemplung ke dalam, nyabutkin satu-satu ini jet mat, ya nangis yang gue suruh ke dalam. Jadi kan itu sangat tidak mungkin, tidak logik kita menggunakan media seperti itu. Makanya gue menggunakan static bed. Nah, ya udah, jadi mungkin itu aja video gue kali ini. Semoga sedikit banyak video ini dapat bermanfaat dan see you guys in my next video. Bye bye.